Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa ala ahlihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihil muntajabin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auladi, alhamdulillah Allah masih memberikan satu kesempatan bagi kita sehingga pada saat ini dan sampai saat ini kita masih bisa menghirup udara yang mana ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan daripada hidup dan mengisinya dengan aktivitas-aktivitas yang Allah ridhoi. Auladi rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Maka pembahasan kita pada kali ini adalah berkaitan dengan durhaka kepada kedua orang tua. Kalau pada pembahasan sebelumnya kita membahas bagaimana orang yang berbakti kepada orang tua, bagaimana cara berbakti kepada orang tua, kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Maka pembahasan kali ini apa yang akan didapatkan, yang akan menimpa seseorang yang mana dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, ketika dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Di sini kita bisa melihat yang pertama hadis daripada Al-Imam Ja'far As-Shadiq, cucunda Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Beliau bersabda, "Lau alimallahu syai'an huwa adna min uffin lanaha anhu." Ini pada pembahasan yang lalu sudah kita bahas sedikit arti makna daripada uffin. Kata-kata terdiri dari dua huruf. Itu sudah merupakan salah satu perbuatan durhaka kepada orang tua yang Allah larang. Allah larang, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan seseorang mengucapkan kalimat tersebut yang ditujukan kepada kedua orang tua. Seandainya ada kalimat yang lebih ringan daripada kata-kata uffin, maka Allah akan melarang, Allah akan mencegah. Wa huwa min adnal uquq, kata Imam Ja'far Shadiq, kalimat uffin itu adalah merupakan satu perbuatan durhaka yang paling ringan. Wa minal uquq an yanzura ar-rajul ila walidayhi fayahiddun nazar ilaihima. Termasuk daripada durhaka adalah ketika seorang anak memandang wajah kedua orang tuanya dengan pandangan yang tajam, dengan pandangan yang melotot, menunjukkan ketidaksukaan, memiliki sikap yang tidak baik dengan menampakkannya dari pandangannya. Termasuk daripada ukuk, tanpa ada ucapan, hanya memandang dengan pandangan yang membuat sakit, membuat marah kedua orang tua, maka itu terhitung sebagai ukuk, sebagai perbuatan durhaka.
Ini bisa kita lihat dalam kitab Al-Wafi juz 3 halaman 155 yang disadur dari kitab Al-Kafi. Yang kedua apa? Wa an Amiril Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ali bin Abi Thalib berkata, salasatun minadz-dzunub, ada 3 perbuatan dosa yang dilakukan oleh anak Adam, tu'ajjalu uqubatuha, maka balasan Allah akan dipercepat di dunia ini, wala tu'akhkharu ilal akhirah, Allah tidak akan menunda untuk menurunkan siksanya kepada tiga jenis perbuatan ini, menunggu sampai di akhirat baru akan dibalas, tidak. Tapi Allah akan turunkan siksanya di dunia, sebelum disiksa di alam kubur, sebelum disiksa di akhirat nanti. Apa 3 hal tersebut yang Allah percepat siksanya bagi orang yang melakukannya? Uququl walidain, kata Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kalau dalam ayat surat Al-Isra ayat 23 yang pada awal pelajaran sudah kita pelajari, ketika Allah memerintahkan manusia untuk menyembah kepada Allah, kemudian setelah Allah perintahkan manusia untuk menyembah kepada Allah, hendaknya manusia itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena kemuliaan kedua orang tua. Maka orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, Allah akan percepat siksanya di dunia sebelum di akhirat. Wal baghyu 'alan nas, dan orang yang berbuat zalim kepada orang lain, Allah akan turunkan siksanya di dunia sebelum di akhirat. Allah akan percepat siksa itu di dunia sebelum Allah menyiksanya di alam kubur, sebelum Allah menyiksanya di akhirat nanti. Dan yang terakhir, wa kufrul ihsan, orang yang mengkufuri, mengingkari kebaikan, kenikmatan. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum. Allah berfirman, jika kalian kufur, wala in kafartum inna azabi lasyadid, siksaku sangat pedih. Kita tidak akan membahas 2 hal yang Imam Ali sebutkan, tetapi yang kita perlu lihat di sini bagaimana Allah akan mensegerakan siksa bagi seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, yang berikutnya di sini kita melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, birru abna abaakum taburrukum abnaukum. Ada salah ketik sedikit. Itu yang betul, birru abaakum taburrukum abnaukum, bukan birru abnaakum. Birru abaakum taburrukum abnaukum. Rasul mengatakan, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian nanti akan berbakti kepada kalian. Di sini Rasul ingin mengatakan, jika engkau berbakti kepada kedua orang tuamu, maka otomatis putra-putramu akan berbakti kepadamu. Tidak terlepas daripada pendidikan yang harus kita berikan juga kepada putra-putra tersebut. Nah, yang berikutnya apa yang Allah akan timpakan kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya? Al-Imam Ja'far Shadiq, atau dalam ayat
Dalam surat Al-Anfal ayat 63 Allah berfirman, kalau kalian tidak mengerjakan apa yang aku perintahkan itu, yaitu untuk berukhuwah dan bersilaturahmi, tentu akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Imam Ja'far mengatakan, man ahabba an yukhaffifallahu azza wa jalla anhu sakaratal maut falyakun liqarabatihi wasulan wa biwalidayhi barran. Barang siapa yang Allah ingin ringankan sakaratul mautnya, maka hendaknya dia menjadi orang yang selalu menyambung tali silaturahmi, persaudaraan, tidak memutus hubungan dengan kerabat. Dan yang kedua apa? Wa biwalidayhi barron, dan kepada kedua orang tuanya hendaknya dia berbakti. Ketika seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan ringankan sakaratul mautnya. Kita bisa teringat pada sebuah hadis yang menceritakan ketika ada salah seorang sahabat, ketika dia sudah naza sakaratul maut, tetapi dia tidak meninggal, tidak bisa meninggal. Kemudian Rasul bertanya, apakah ibunya masih ada? Ada. Panggilkan ibunya. Ketika ibunya dipanggil dan mengatakan, ini anakmu sudah sakaratul maut, kalau dia pernah melakukan satu kesalahan, kamu maafkan. Tidak, kata ibunya, karena dia telah menyakiti diriku. Ketidakridhaan seorang ibu menyebabkan anak ini menderita ketika sakaratul maut. Kata Nabi, ya sudah, kalau kamu tidak memaafkan, anak ini akan kita bakar. Di sini Allah ingin menunjukkan kepada kita bagaimana kasih sayang seorang ibu kedua orang tua kita. Kata ibu tersebut, ya Rasulullah, aku memaafkannya. Ketika sang ibu mengucapkan aku memaafkannya, maka kemudian anak tersebut meninggal dunia. Allah akan seksa seseorang ketika dia sakaratul maut. Allah akan seksa bagi orang yang dia durhaka kepada kedua orang tuanya, khususnya terlebih kepada ibunya. Kata Imam, fa idza kana kadzalik hawwanallahu alaihi sakaratul maut. Kalau dia menjadi orang yang menyambung tali persaudaraan, kalau dia menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan mempermudah ketika dia sakaratul maut. Walam yusibhu fi hayatihi fakrun abadan, dan dia tidak akan tertimpa kefakaran sama sekali ketika dia hidup. Ini merupakan janji. Berikutnya adalah Al-Imam Muhammad Al-Bagir mengatakan, bisa jadi seseorang itu ketika dia kedua orang tuanya masih hidup, dia berbakti, dia dianggap sebagai anak yang berbakti. Tetapi setelah wafatnya kedua orang tuanya, dia bisa dianggap sebagai anak yang durhaka. Bagaimana itu? Imam Muhammad Al-Bagir menyebutkan dalam sebuah ucapannya, innal abda la yakuna barron biwalidayhi fi hayatihima. Ketika seorang hamba dia berbakti kepada kedua orang tuanya ketika keduanya masih hidup. Summa yamutan fala yaqzi anhuma dainahuma. Kemudian kedua-duanya wafat dan dia tidak membayarkan hutang-hutangnya. Wala yastaghfiru lahuma, dan tidak memohonkan ampunan bagi keduanya. Fayaktubahullahu aqan, maka Allah akan menulis, Allah akan menganggap dia adalah anak yang durhaka. Kebalikannya, wa innahu la yakuna aqan lahuma fi hayatihima, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya ketika mereka berdua hidup. Ghairu barin bihima fa idza mata qadadainahuma,
dan ketika keduanya wafat, dia melunasi hutang-hutang kedua orang tuanya, memohonkan ampun keduanya, maka Allah akan menulis dia sebagai anak yang berbakti. Nah, apa dampak dari seseorang yang dia durhaka kepada kedua orang tuanya? Innahu mujibun li syaqa'il 'aq. Dia akan selalu tertimpa satu kesulitan. Wa adami irtiyahihi fil hayat. Hidupnya tidak akan pernah dipenuhi dengan ketenangan. Musibah demi musibah akan menimpa dirinya. Ketenangan dalam hidup tidak akan pernah dia dapatkan walaupun dia memiliki kekayaan. Li sukhtil walidain wa du'aihima alaih. Kenapa? Karena kemarahan kedua orang tua. Karena doa daripada kedua orang tua. Dia akan selalu sial hidupnya. Dia tidak akan merasakan ketenangan dalam hidupnya. Karena dalam hadis disebutkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa da'watal walid." Hati-hatilah kalian dari doa seorang ayah atau orang tua. Fa innaha ahaddu minas saif. Karena doa orang tua kita itu lebih tajam daripada pedang. Apa maksudnya lebih tajam? Yaitu doa orang tua langsung Allah kabulkan. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, du'aul walid li waladihi ka du'ain nabi li ummati. Doa orang tua kepada anaknya itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Ketika Nabi berdoa, mendoakan umatnya, Allah mengistajab langsung doa tersebut. Ustadz, waktu kecil hidup di satu kota, punya tetangga yang mana tetangga ini adalah orang yang suka membuat marah ibunya. Ibunya waktu itu bekerja sebagai pencuci pakaian. Anak ini sering membuat ibunya marah sehingga pada suatu hari ibunya mengatakan, mudah-mudahan kamu tertabrak oleh mobil. Dalam hitungan menit anak ini keluar dari rumahnya, dia menyeberang jalan dan tidak lama ibunya diberitahu bahwasanya anaknya tertabrak truk. Doa orang tua langsung Allah kabulkan. Jadi hati-hati kalian, hati-hati kita daripada doa orang tua. Hati-hati kita, jangan sampai kita membuat marah kedua orang tua kita. Karena apapun yang kita lakukan tidak akan pernah bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita. Apapun yang kita lakukan tidak akan pernah bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita. Tidak akan pernah bisa membalas apapun yang kita lakukan. Hati-hatilah kalian. Jangan kalian buat marah kedua orang tua kalian. Taatilah selalu kedua orang tua kalian. Karena bagaimanapun seorang ayah ibu, kasih sayangnya akan selalu tercurahkan kepada putra putrinya,
walaupun mereka sudah menikah, sudah tua, selama kedua orang tuanya masih hidup, maka kasih sayang ini akan selalu tercurahkan. Wa min atharil uquq annal 'aqa yushahidu ahwalan muri'atan indal wafat. Termasuk daripada akibat seseorang yang durhaka, maka ketika orang ini dalam keadaan sakaratul maut, menjelang wafatnya, dia akan merasakan ketakutan-ketakutan, dia akan menyaksikan hal-hal yang menakutkan, dan dia akan merasakan sakitnya nazak dan sakaratul maut. Allah akan putar lagi film kehidupan kita, Allah akan tunjukkan kepada kita. Ketika orang ini adalah orang yang selalu durhaka kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan putar film itu, Allah tunjukkan, sehingga anak tersebut akan merasa ketakutan. Jangan kalian remehkan kedua orang tua kalian. Jangan kalian anggap remeh perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Akibatnya adalah sangat berat. Akibatnya sangat besar. Karena Allah akan mensegerakan siksa bagi anak yang durhaka di dunia, sebelum Allah seksa di alam kubur, sebelum Allah seksa di hari kiamat. Allah tidak akan tunda siksa tersebut sampai orang tersebut meninggal dan Allah bangkitkan nanti pada hari kiamat. Tidak, Allah akan segerakan. Sehingga dari pembahasan yang sudah kita bahas pada pelajaran kali ini, kita sebagai seorang anak hendaknya kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita selalu membuat bahagia kedua orang tua kita. Jangan sampai kita membuat marah, membuat murka kedua orang tua kita. Karena kedua orang tua itu menurut orang tua-tua terdahulu mereka mengatakan kedua orang tua kita adalah jimat kita ketika hidup. Ketika mereka masih ada, mereka ini jimat kita. Doa yang kita minta kepada kedua orang tua agar mendoakan kita, Allah akan ijabah. Dan penyesalan itu akan terjadi ketika kedua orang tua kita sudah wafat. Penyesalan demi penyesalan yang tidak ada gunanya. Ketika kedua orang tua kita masih hidup, mari kita gunakan kesempatan ini untuk membahagiakan mereka, membuat mereka ridho, maka dijamin hidup kita akan bahagia. Hidup kita akan dipenuhi dengan kemudahan. Ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung daripada murka kedua orang tua. Kalau kedua orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah ridho kepada kita. Kehidupan kita akan menjadi enak, senang. Tetapi ketika kedua orang tua kita murka kepada kita, maka kemurkaan Allah akan kita terima. Dan kita tahu bagaimana ketika Allah murka kepada kita. Akibat apa yang akan kita dapatkan ketika Allah murka kepada kita. Auladi rahimakumullah, marilah selagi Allah masih memberi kesempatan bagi kita, selagi kedua orang tua kita masih hidup, marilah kita berlomba-lomba untuk membuat kedua orang tua kita ridho, senang. Kita tunjukkan prestasi kita kepada kedua orang tua. Kita lakukan hal-hal baik sehingga membuat
kedua orang tua kita menjadi bahagia dan senang. Auladi rahimakumullah, Ustadz cukupi pembahasan pada pelajaran akhlak pada kali ini sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas pembahasan yang lain, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk anak-anak soleh yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aflahallahu man shalla ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.